Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, silakan ketua kelas pimpin doa. Marilah teman-teman, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semua siap. Salam kepada ibu guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mengecek kehadiran dulu ya. Siapa yang tidak sekolah hari ini? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah, kita masih diberi kesehatan sehingga bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar pada hari ini. Anak-anak, silakan berdiri. Kita menyanyikan lagu wajib nasional berjudul Hari Merdeka. Baik anak-anak, kemarin Ibu sudah sampaikan bahwa hari ini kita akan belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial. Tapi sebelum itu kita yel-yel dulu. Kelas 5A Siap. tepuk 1, Yes. tepuk 2, Oke. tepuk 3, Semangat. tepuk 4, Konsentrasi. tepuk 5. Siap belajar. Ya, kalau anak-anak sudah siap belajar, kita buat kesepakatan kelas dulu. Hari ini saat kita belajar, anak-anak harus mengikuti dengan tertib. Tidak boleh keluar masuk kelas. Anak-anak, siapa yang sudah pernah mendengar tentang coding dan kecerdasan artifisial? Ya, Ibu maklum karena pelajaran ini baru ada dan baru akan kalian pelajari. Tapi tanpa kita sadari, ternyata coding dan kecerdasan
kecerdasan artifisial ini sudah kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pernahkah kalian bermain balok susun? Nah, coba ya, perhatikan ibu. Nah, balok susun disusunkan. Nah, kita bentuk. Nah, tahukah kalian bermain balok susun ini merupakan contoh aktivitas berpikir komputasional. Nah, ini jadi bentuk apa, Nak? Mobilan. Ya. Bagaimana cara memahaminya? Itulah yang akan kita pelajari. Nah, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. 1. Murid mampu memahami konsep berpikir komputasional, dekomposisi, abstraksi, pola, dan algoritma dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. 2. Murid mampu menerapkan langkah-langkah sederhana berpikir komputasional, dekomposisi, abstraksi, pola, dan algoritma untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Sebelum lanjut, ayo kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Ya, kalau sudah semangat, silakan kalian buka bukunya dan siapkan alat tulisnya di atas meja. Nah, ini Nak. Ibu akan menampilkan ada 10 slide PPT. Nah, ini coding dan kecerdasan artifisial. Yuk belajar bareng. Petualangan seru kita akan segera dimulai. Siap untuk menjelajahi dunia digital yang penuh keajaiban. Nah, nanti kalau ada yang penting, boleh anak-anak catat. Halo anak-anak, kenapa kita belajar hari ini? Nah, pelajaran coding dan kecerdasan artifisial ini untuk mengasah otak. Belajar coding melatih kita berpikir logis dan kreatif. Selain itu, kenalan dengan KA, memahami bagaimana robot dan asisten pintar bisa bekerja. Selanjutnya, siap masa depan. Coding dan KA adalah ilmu penting di dunia modern. Coding itu apa sih? Bahasa rahasia komputer. Coba kita baca sama-sama. Coding itu Seperti memberi perintah pada komputer menggunakan bahasanya sendiri.
aplikasi kesukaanmu. Suka main game? Nah, tapi lihat, setiap game yang kalian mainkan, aplikasi di ponsel, dan website yang kalian kunjungi, semuanya dibuat dengan coding. Coding membuat dunia digital menjadi nyata. Ayo coba coding sederhana, mulai dari menyuruh komputer. Nah, kan pada saat kalian bermain game, ada pilih bahasa biasanya anak ya. Ada bahasa apa nak? Bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Nah, kita pilihlah bahasa Indonesia. Selanjutnya berpikir logis. Nah, kita kan berpikir, oh kalau mau main game ini bagaimana kita akan menang. Nah, jadi ada merencanakan langkah-langkahnya supaya kita bisa menang. Nah, tulis kode. Nah, biasanya di game itu kan ada kode ya. Kode misalnya game apa? Ada kode tanda panah ya. Tanda panah ke kanan. Jadi kita ikuti. Nah, kita ikuti ke kanan. Atau ada juga tanda panah ke atas. Oh, ada lawannya. Nah, jadi kita ikuti juga tanda panah ke atas. Itu contoh kodenya. Nah, hasilnya kalau kita bermain bagus, game yang kita mainkan tadi, kita bisa menang. Lanjut. Nah, kecerdasan artifisial sering disingkat KA. Itu apa? Komputer pintar. Nah, coba kita baca sama-sama lagi. Kecerdasan artifisial KA adalah kemampuan komputer untuk berpikir dan belajar seperti manusia. KA bisa mengenali wajah, memahami suara, dan bahkan bermain catur. KA membuat mesin bisa melakukan hal-hal yang dulunya hanya bisa dilakukan oleh kita. Siapa kita di sini? Manusia. Di mana ada kecerdasan artifisial, robot dan asisten pintar. Nah, ini contohnya nak ya. Ada asisten suara. Misalnya Google Assistant di ponselmu. Nah, ponsel di HP kamu. Kan biasanya ada kita ya. Oke Google. Pernah? Halo Google, tolong tunjukkan tempat rekreasi yang bagus. Nah, Google menjawab. Nah, ada juga mobil pintar. Tahu nak mobil pintar? Tahu. Mobil pintar itu mobil yang tidak dikendarai oleh sopir. Dia bisa berjalan sendiri. Nah, mobil ini pintar. Ada juga pengenalan wajah. Maksudnya seperti membuka kunci ponsel dengan wajah kan? Kita ada juga selain itu pakai sidik jari atau pakai apa? Nah, inilah contoh-contohnya. Jadi kesimpulannya itu nak, KA ada di mana-mana. Dari game yang adaptif hingga rekomendasi video di YouTube. Sering nonton YouTube? Sering. Nonton apa? Cocomelon. Tontonlah hal-hal yang tentang pendidikan. Misalnya tentang pelajaran matematika, IPA, kan? Kalau kita lihat video semuanya nyata. Coding dan kecerdasan artifisial berteman baik. Nah, bagaimana
membantu KA. Ayo kita baca sama-sama lagi. Coding adalah alat untuk mengajari komputer bagaimana menjadi cerdas. Para programmer Menggunakan coding untuk menulis algoritma, yaitu aturan-aturan yang membuat KA bisa belajar dan mengambil keputusan. Tanpa coding, KA tidak akan bisa ada. Nah, itu maksudnya. Kalian bisa jadi pencipta masa depan. Ayo berkreasi dengan coding dan KA. Dengan belajar coding dan memahami KA, kalian bisa menciptakan sesuatu yang luar biasa. Mungkin kalian akan membuat game yang lebih seru, robot yang membantu orang, atau aplikasi yang memecahkan masalah besar di dunia. Nah, sampai sini paham nggak? Paham. Iya. Kalau paham, tidak ibu yang bertanya. Apa pengertian coding? Ya, silakan Nofika. Coding artinya memberi perintah pada komputer. Tepat. Tapi siapa yang mau menambahkan jawaban Nofika? Coding membantu kita berpikir secara logis dan sistematis. Iya benar. Jawaban Nofika dan Holly tadi. Kita beri tepuk salut untuk Nofika dan Holly. Ayo, tepuk salut. Salut, salut, salut. Nah, ada lagi. Pertanyaan selanjutnya. Apa itu kecerdasan artifisial? Ya, siapa? Alvaro? Kecerdasan artifisial adalah kemampuan komputer untuk berpikir seperti manusia. Iya, betul. Tapi siapa yang mau menambahkan lagi? Ya, Alicia. Kecerdasan artifisial bisa mengenali pola seperti wajah dan suara. Oke. Bagaimana anak-anak? Paham? Paham. Ya, kalau paham, kita beri tepuk salut juga untuk Alvaro dan Alicia. Tepuk salut. Salut, salut, salut. Ya, tepuk tangan. Baiklah anak-anak, sekarang mari kita saksikan sebuah tayangan video animasi. Pengenalan computational thinking. Hai teman kece, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Kalian amati dengan seksama. Kalau nanti ada yang penting, kalian catat. Dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis kode atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari membawa diri, mencatat tugasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok.
Wah, kalau kita bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Belum tentu. Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak nih masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersesat di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri dan bahkan 5. Di sini kamu perlu kecakapan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang kamu perlukan, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks kehidupan masa sekarang dan masa depan ini mirip seperti merencanakan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya 4 landasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya, kamu ditunjuk jadi ketua panitia lomba 17-an. Maka, untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menunjuk panitia bagian acara, konsumsi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dibincang. Misalnya, kamu hendak melipat dan menyimpan jemuran di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jemuran milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini karena jemuran-jemuran itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang saja, mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Misalnya, kamu hendak menceritakan pengalamanmu berwisata ke luar kota. Tentunya kamu mengalami banyak hal dari mulai berangkat bebas, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Nanti nggak mungkin kan kamu ceritakan semua kejadian dengan detail ke teman-temanmu. Pasti mereka bosan kelamaan. Jadi kamu harus mencari beberapa kejadian yang menarik saja untuk diceritakan kepada teman. Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya, kamu diberi daftar bekerja di supermarket oleh ibu. Ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi. Lalu kamu harus buru-buru karena ibu sudah tahu masak dengan minyak goreng itu. Nah, seperti ini, satu cara yang efisien misalnya mulai dengan mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk hingga terakhir yang paling dekat dengan kasir. Nah, itu dia 4 landasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Lalu berikutnya, apakah ada cara untuk mengasah kemampuan berpikir komputasional? Tentu ada. Selain bisa coba kamu ke masalah sehari-harimu, kamu bisa juga lakukan soal untuk mengasahnya. Misalnya, gurumu akan memberikan soal-soal komputasional di mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan IPAS dalam kurikulum mereka. Selain itu, kamu bisa ikut tantangan bebas Indonesia juga. Yuk coba simak satu contoh computational thinking. Dalam BIS studi wisata, ada 3 kelompok anak yang akan diantarkan ke 3 tujuan berbeda. BIS berhenti pertama di restoran, lalu hotel, dan terakhir di museum. Hanya ada 1 tempat penyimpanan koper di samping BIS, yang hanya bisa dibuka dari 1 pintu. Sopir bis ini mengatur koper-koper penumpang hingga mudah dikeluarkan. Bantu supir bis menentukan urutan memasukkan koper-koper itu ke dalam tempat penyimpanan. Pertanyaan, koper kelompok anak yang mana yang dimasukkan terakhir? A. Anak yang ingin pergi ke museum. B. Anak yang ingin pergi ke restoran. C. Anak yang ingin pergi ke hotel. Atau D. Yang manapun boleh. Soal ini diadaptasi dari challenge.bebas.org. Kalau kamu tahu, coba ya dijawab di kolom komentar. Kejar cita, kejar itu, raih cita.
tempat menyimpan kopernya ada satu. Siapa coba yang bisa jawab? Koper yang terakhir dimasukkan, koper yang pergi kemana? Ke museum. Ke museum. Pintar, betul jawabannya. Paham nggak? Paham. Jelas? Isi video yang kita tonton tadi? Jelas. Nah, sekarang kalau kalian sudah jelas, Ibu ada LKPD. Nah, ini LKPD-nya. Nah, ini nak. LKPD ini kalian kerjakan secara berkelompok. Satu kelompok terdiri dari 5 orang. Nah, supaya mudah kita ambil per baris saja ya. Barisan Holly kelompok 1. Barisan Alvaro kelompok 2. Barisan Novika kelompok 3. Dan barisan Alicia kelompok 4. Nah, silakan kalian atur posisi nah. Nah, cara menjawabnya sesuai dengan berpikir komputasional. Ini kelompok 1. Jangan lupa tulis nama kelompok ya. Tulis nama kelompoknya. Ini. Nah, ini LKPD-nya. Nah, ini nah ya. Tulis di sini ya. Kesimpulannya. Kelompok 3. Ini ya. Ini kelompok 4. Nah, silakan dikerjakan. Jika ada kesulitan, jangan malu untuk bertanya. Nanti Ibu bimbing cara mengerjakannya. Setelah mengerjakan tadi, masing-masing kelompok maju ke depan untuk presentasi. Namanya sudah? Iya, tanda panahnya lihat. Nah, lihat ya. Ini kan berdasarkan simbol tanda panah. Kalian lihat, kalau dia ke bawah berarti gunakan tanda panah ke bawah. Kalau ke samping, lihat ke samping kiri atau kanan dan juga ke atas. Iya, nama kelompok 4 ini kelompok 3 ya betul. Nah, buatlah tanda panahnya. Diskusi lah ya. Didiskusikan LKPD ini.
Diperiksa lagi nak, dikoreksi lagi. Nah ini nanti siapa ketuanya? Paro. Nah berarti Paro nanti yang bacakan ke depan nak ya hasil diskusinya. Ya. Nama lengkap nak tulis. Kelompok 3. Siapa ketua kelompok? Novika. Nah, nanti Novika yang maju ke depan presentasi ya. Nah, nama lengkap. Kelompok 4 siapa? Ketua kelompok? Alicia. Ya. Jadi Alicia nanti yang membacakannya Alicia ya. Pokoknya teliti nah, jangan cepat-cepat selesai. Selesai belum? Selesai, Bu. Kelompok 4 sudah nak? Sudah. Kelompok 1 ya siap-siap ya. Sekarang giliran kelompok 1 nak, silakan maju untuk presentasi. Ya semuanya maju. Nah yang lain perhatikan nak. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Giliran kelompok 2, silakan maju. Kelompok 2. Anda panah menunjukkan ke bawah. Anda panah pada kotak kedua menunjukkan ke kiri. Anda panah ke kotak ketiga menunjukkan ke bawah. Anda panah ke kotak keempat menunjukkan ke kanan. Anda panah pada kotak kelima menunjukkan ke atas. Anda panah pada kotak keenam menunjukkan ke kanan. Anda panah pada kotak ketujuh menunjukkan ke atas. Anda panah pada kotak kedelapan menunjukkan ke kanan. Anda panah pada kotak ke-9 menunjukkan ke bawah. Anda panah pada kotak ke-10 ke kiri. Ya, inilah hasil diskusi kelompok 2. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan kembali ke tempatnya. Lanjut kelompok 3. Dan
Ya, silakan baca. Ada pada kota terjadi ke arah bawah. Ada pada kota kedua ke arah kiri. Ada pada kota ketiga ke arah bawah. Ada pada kota keempat ke arah kanan. Ada pada kota kelima ke arah atas. Ada pada kota keenam ke arah kanan. Ada pada kota ketujuh ke arah atas. Ada pada kota kedelapan ke arah kanan. Ada pada kota ke-9 ke arah bawah. Ada pada kota ke-10 ke arah kanan. Beri tepuk tangan juga untuk kelompok 3. Silakan duduk kembali. Terakhir kelompok 4. Silakan maju. Nah, silakan Alicia baca. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Untuk kelompok 4. Coba perhatikan sini lah. Nah, LKPD kita tadi menentukan ke rumah nenek memakai simbol tanda panah. Nah, kita bisa lihat jalan yang pertama kita menggunakan tanda panah ke bawah. Selanjutnya tanda panah ke kiri. Lalu ke bawah lagi. Setelah itu tanda panah ke kanan. Yang ini ke atas. Lanjut kanan lagi. Setelah itu atas, kanan lagi, bawah dan kanan. Paham sampai sini? Kalau paham, silakan ketua kelompok mengumpulkan LKPD-nya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Alhamdulillah, diskusi kita hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Apa kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Kita jadi tahu tentang kecerdasan artifisial dan berpikir komputasional. Anak-anak silakan kembali ke tempat duduk semula. Sudah jelas semuanya? Sudah. Kita ice breaking dulu. Anak-anak silakan berdiri. Berdiri.
Soal evaluasi ini bentuknya pilihan ganda. Cara menjawabnya kalian silang jawaban yang benar. Jangan lupa nanti ditulis nama. Tadi LKPD dikerjakan kelompok. Kalau soal evaluasi kalian kerjakan sendiri. Ke belakang. Ke belakang tuh. Cukup ya. Dahulukan menulis nama yang tidak lupa. Dibaca yang teliti nah, jangan asal jawab. Mama tadi sudah namanya sudah. Jelas nggak soalnya? Ada yang bingung boleh ditanyakan nak ya. Kalau ada kata-kata yang kurang paham, boleh ditanyakan juga ya. Masih lama nak waktunya nak. Jangan jawab asal-asalan. Seandainya sudah, kalian baca lagi.
Teliti lagi, nak ya. Halo Pena. Lanjutkan ya. Dibaca yang teliti. Tadi Ibu cek masih ada yang melingkari. Seharusnya disilang. Lanjutkan. Lima menit lagi nak ya.
Barisan balik, siapa yang belum? Barisan taruh, barisan logika. Oh, lanjutkan. Barisan manusia. Nah, kita tunggu temannya ya, ada dua lagi yang belum. Berapa nomor lagi nak? Dua lagi. Oh, tiga lagi. Baca oke, baca tulisan depan. Gaisan, bisa nggak? Sambil menunggu tampil dan pajak yang lain dibaca lagi nah ya, kalau ada yang salah tulis. Jadi sebelum dikumpulkan diteliti lagi. Bagaimana hasil pajak sudah? Sudah. Nah, kalau sudah, silakan kumpul ke barisan yang paling depan. Boleh kalau diambil caranya, taruh. Nah, kalau diambil, coba dong. Nah, kita koneksi silang ya. Barisan holik ditukar ke barisan logika. Barisan alfabet ditukar di barisan manusia. Kita langsung ke ini.
Kelihatan ah di jawaban ini. Yang belakang terbaca. Rena. Kita koreksi sama-sama ya. Coba. Sudah semua itu dibandingkan? Sudah dapat? Ayo. Soal nomor 1 silakan Bapak dibaca. Soalnya dulu salah 1. Nah itu nak jawabannya nomor 1 apa? B. Apa dibaca? B. Melatih. Iya. Salah satu manfaat belajar coding yaitu jawaban nomor 1 B. Melatih berpikir logis dan sistematis. Kalau jawaban temanmu betul, buat tanda centang. Kalau salah didiamkan saja. Jadi mudah nanti menghitungnya. Paham? Paham. Nomor 2 lanjut Kolin. Contoh hasil ciptaan dari coding antara lain. Jawabannya? C. Game, robot, dan aplikasi. Iya. Nomor 2, contoh hasil ciptaan dari coding antara lain. Jawabannya C. Game, robot, dan aplikasi. Nomor 3, Kakak. Silakan dibaca. Jawabannya A. Iya, nomor 3. Dengan belajar coding kita bisa menjadi A. Jawabannya pencipta alat dan solusi digital. Antara iya nanti ada apa? Salah. Kalau dia menjawab 2 disalahkan ya. Apa Alicia? Diamkan saja biar nanti mudah menghisungnya ya. 4. Lanjut apa kalau baca nomor 4. Ya, nomor 4. Kecerdasan artifisial atau KA berarti jawabannya B. Kemampuan komputer untuk berpikir dan belajar seperti manusia. Nomor 5, logika. Nah, itu nomor 5 nak. Contoh pemanfaatan KA dalam kehidupan sehari-hari adalah jawabannya D. Aplikasi penerjemah bahasa otomatis. Coba Alicia nomor 6. Iya, kecerdasan artifisial penting untuk manusia karena A. Membantu pekerjaan manusia menjadi lebih mudah. Arif, silakan nomor 7 dibaca. Ya, jawabannya 7C. Salah. Ya, nomor 7. Suatu hal yang berbahaya jika KA tidak digunakan dengan bijak yaitu C. Disalahgunakan untuk menyebar berita bohong. Kecil nomor berapa nak baca? Instruksi atau kode. Jawabannya kita yang benar. Kalau kita yang benar. 8. Orang yang menulis instruksi atau kode komputer disebut B. Programmer.
B. Memecahkan masalah dengan cara yang efisien, efektif, dan optimal. Nah, nomor 9. Tujuan utama dari berpikir komputasional adalah jawabannya B. Memecahkan masalah dengan cara yang efisien, efektif, dan optimal. Silakan Tina, nomor 10. Jawabannya D. 4, 5, 3, 1, 2. 4 itu siapkan selembar roti. Yang kelima, oleskan selai kacang pada roti. Yang ketiga, letakkan selembar roti di atasnya. 1, tekan roti. 2, potong roti lapis menjadi 2. Nah, silakan kalian hitung temannya betul berapa. Tulis. Betul sama dengan kalau sudah, silakan dikumpul oleh barisan yang paling depan. Kumpulnya. Barisan apa dong? Kumpul. Nah, barisan Motika, barisan Alicia, Ibu langsung koreksi. Nah, anak-anak, hasil evaluasinya sangat memuaskan. Malah ada anak yang jawabannya benar semua, yaitu Novika dan Alvaro. Kita beri tepuk tangan. Pembelajaran hari ini telah selesai. Silakan alat tulis dan bukunya dimasukkan ke dalam tas. Kita siap-siap pulang. Halo. Biar teman-teman belum masih siap. Bismillahirrahmanirrahim.
San Holik pulang duluan. Dari Sang Pahau. Bisa Novika.